Mulai kurang paham sebetulnya dari tadi cuma manggut-manggut pura-pura ngerti padahal kosong saya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Ini merupakan podcast pertama di Man 5 Cirebon. Mudah-mudahan podcast pertama ini menjadi cikal bakal untuk bisa menjadikan motivasi bagi sekolah kita sendiri maupun sekolah-sekolah yang lain agar lebih bisa berbicara di media secara digital. Untuk podcast yang pertama ini bintang tamunya dari guru Man 5 Cirebon juga. Beliau merupakan pembina OSIS. Hari ini di podcast pertama ini kita akan mengulas dan sedikit bertanya tentang program robotik itu seperti apa. Yang pertama saya akan memperkenalkan dulu. Ini Pak Rojli ini sebetulnya basicnya itu bukan di bidang mekanik sebetulnya. Saya sebetulnya ditakdirkannya untuk sebagai seorang pokoknya judulnya yang disukai dari sejak kecil itu ada hubungan kaitannya dengan perteknikan. Iya. Kalau kemudian secara akademiknya saya di bidang keagamaan dan menjadi guru, itu sebetulnya juga bukan obsesi saya. Dengar-dengar Pak Rojli itu memang pernah lumayan lama bergelut dengan dunia otomotif. Betul. Bisa diceritakan nggak Pak Rojli? Ini sejarahnya dulu ya pemirsa ya, sebelum kita bicara lebih jauh soal robotik ini kenapa Pak Rojli ini menjadi salah satu koordinator meskipun beliau itu sebetulnya guru mapel agama. Oke, Pak Rojli. Jadi historisnya berangkat dari rasa ingin tahu dan pengen berdikari, pengen mandiri. Iya. Tentunya dasarnya karena ada sebuah tuntutan. Itu yang mendorong saya termotivasi untuk buka tiba-tiba dengan tanpa harus belajar terlebih dahulu. Kemudian saya buka usaha itu. Sebentar, tuntutan apa ini maksudnya Pak? Tuntutan hidup. Ekonomi maksudnya? Iya. Oke. Tuntutan hidup. Nah, berangkat dari situ akhirnya apa? Akhirnya adalah nekat-nekat aja saya buka. Diawali dengan saya membuka tambal ban. Tahun berapa kira-kira? Sekitar tahun 90-an. Tahun 1990-an. Tahun 90-an. Iya, udah lama. Itu sudah kuliah atau sudah lulus? Ya lupa ya, saya lulus tahun 19. Lulus apa nih? 9. Lulus apa? Lulus kuliah. Berarti sebelum. Berarti semenjak masih menjadi mahasiswa? Iya. Sudah membuka bengkel tambal ban. Iya. Awalnya itu ya? Iya, awalnya. Oke. Berkembang. Nah, cuman yang bikin uniknya dan saya percaya dirinya itu begini. Saya lillahi ta'ala, saya sama Allah percaya betul bahwa ini lahan usahanya saya untuk menghidupi saya di perantauan. Iya. Ya. Sebentar, Pak Rojli. Iya. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya di mana? Iya. IAIN Cirebon. Iya. Oh, berarti Pak Rojli ini alumni IAIN Cirebon pemirsa. Oke, lanjut Pak Rojli. Nah, yang bikin saya itu pedenya itu saat saya membuka ban, tambal ban, buka ban ya pasien lah bahasanya sih. Ada yang datang, pasiennya itu dengan kendaraan yang tertulis di situ masih tes. Oke, motornya baru. Motornya baru. Ya. Iya. Dengan pastinya bannya baru dong. Ya kan? Nah, saya bagaimana caranya membuka ini ban dan peleknya tidak sampai lecet gitu kan? Iya. Karena awalnya saya sering melihat, cuman hanya modal melihat saja, ternyata gampang sekali itu cara membuka. Saya praktekkan saat itu langsung. Dan ternyata apa? Tidak ada hasilnya alias gagal. Kenapa? Sampai bahkan yang namanya pelek itu pecah sama saya. Oh,
awalnya Pak Rojlinya lihat di mana itu? Lihat pokoknya di setiap mungkin bengkel tambal itu saya sering lihat Pak Rojli cara membukanya merhatiin nih. Kalau di bengkel merhatiin berarti. Cuman modal memperhatikan saja. Lalu dipraktekkan. Nah, lalu dipraktekkan ternyata sungguh di luar perkiraan. Oke. Berarti motor baru itu rusak peleknya. Sama Pak Rojli yang waktu itu masih coba-coba buka usaha itu. Hanya modal memperhatikan di bengkel, kemudian memberanikan diri untuk benerin motor yang masih ada tulisan tesnya itu. Akhirnya Pak Rojli down. Akhirnya enggak down, saya justru di situ termotivasi saya. Karena apa? Respon dari yang punya motornya itu apa? Udah nggak apa-apa. Nah itulah yang membuat saya semangatnya menggebu-gebu. Justru nggak minta ganti rugi itu. Nggak minta. Nggak keukur dong saya. Levelnya bukan level katakanlah apa ya? Mungkin kalau harus mengganti rugi mungkin nggak mampu lah, nggak sanggup lah. Sedangkan dari situlah akhirnya saya pengen belajar sehingga pada akhirnya beberapa tahun yang selanjutnya itu saya buka bengkel. Itu khusus menangani kendaraan roda 2. Sendiri atau ada rekan kerja? Sendiri. Semuanya dilakukan sendiri. Justru kan tanpa bantuan siapapun loh kalau sendiri. Iya kan? Iya. Lumayan lama juga ya. Dan itu di lingkungan kampus atau di lingkungan kampus? Di lingkungan kampus. Dulu awalnya saya di Jalan Pemuda. Di Jalan Pemuda. Yang saya pengalaman pahitnya itu di Pemuda, itu Jalan Pemuda saya. Dulu ngekos atau gimana Pak Rojli? Atau ada saudara? Ngontrak. Dan bengkelnya di kontrakan itu atau di tempat yang lain? Saya bongkar pasang bengkelnya saat itu. Pindah-pindah? Iya. Itu adanya posisinya di trotoar. Oh iya. Oke, ini menarik sekali pemirsa ya. Pak Rojli ini memang ya saya akui, saya sendiri tahu bagaimana Pak Rojli mempunyai keahlian di bidang tersebut ya. Meskipun Pak Rojli ini kalau secara histori kependidikan ya jurusan agama Pak Rojli ini. Tapi kalau di bidang otomotif beliau juga memang punya basic di situ. Makanya ini di Man 5 Cirebon ini semenjak ada program robotik, Pak Rojli ini ditunjuk sebagai salah satu koordinator robotik di Man 5 Cirebon. Mohon maaf ya, saya menggarisbawahi koordinator. Saya sebetulnya di sini bukan posisinya sebagai koordinator. Sebagai? Saya mendampingi anak saja. Mendampingi anak. Yeah. Koordinator ada lagi? Koordinator ada. Beliau yang profesional lah. Beliau adalah Pak Nurudin yang kalau saya sendiri mah kan saya orang gaptek. Saya akuin saya orang gaptek. Orang gaptek tapi Pak Rojli lebih ke orang lapangan mungkin ya. Ya, itu untuk secara praktek. Iya, untuk teknik, engine ya mungkin insyaallah lah. Oke. Kita mulai masuk sedikit ke soal robotik nih Pak Rojli. Monggo. Jujur saja kalau saya pribadi itu awam untuk hal-hal di dunia mekanik itu. Saya itu kalau motor mogok, ya tinggal aja. Udah saya panik. Saya cuma bisa ganti busi. Pengalaman saya waktu kuliah dulu itu di Semarang, saya kerja sempat ngajar di sana dan setiap hari harus melewati daerah yang banjir. Jadi keahlian yang harus saya punyai satu-satunya itu minimal bisa buka busi. Jadi cuma itu, buka busi, gosok amplas, masukin lagi, pasang, nyala. Cuma itu. Motornya apa? Vespa ya? Bukan. Oh, kali Vespa. Saya tahun berarti 2009 itu. Supra tahun luar biasa. Supra itu. Iya. Panjenengan dulu punya motor saat kuliah udah punya motor kendaraan Supra bermerek Supra luar biasa. Saya tapi termasuk telat Pak Rojli. Teman-teman saya semester 1 udah pada bawa motor keren-keren. Saya baru di semester 3 baru dikasih motor waktu itu. Oke Pak Rojli. Awalnya bagaimana bisa ada program robotik masuk di Man 5 Cirebon ini? Kalau berbicara awal mah saya juga termasuk orang baru. Karena saya masuk di dalam jajaran koordinator di tim robotik Man 5 Cirebon itu sendiri kan baru beberapa bulan.
Dan realisasinya barusan diadakan demonstrasi project gitu kan. Sebelumnya udah beberapa tahun yang lalu, sekitar sebelum masa Covid itu sudah ada sebetulnya program ini. Iya, program ini udah ada. Bahkan sampai menjuarai lah ya di tingkat, nggak tahu di event apa, saya nggak tahu. Cuma yang jelas saat itu koordinatornya ada Pak Nurudin, kemudian Pak Arifudin, dan mungkin yang lain saya nggak tahu. Nah, terus sejak ada program dari kantor itu sendiri, Kantor Kemenag? Iya, kantor sendiri yang menghendaki adanya pembuatan pesawat itu, saya terdorong dari situ tuh, termotivasi pengen, udah saya menawarkan diri lah, saya ikutlah masuk di dalamnya lah. Nah, tapi ternyata realisasinya kan ke robotik. Kalau dijadikan, boleh dikatakan ya korban, bukan korban lah. Iya kan. Cuman karena ini adalah sesuatu yang dirasa dan dinilai robotik itu dibutuhkan sekali untuk di lingkup sekolah madrasah. Itu sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolahan. Ya seperti misalnya sainsnya ada, itu kan. Kemudian ada engine-nya juga ada, tekniknya juga ada, unsur matematikanya juga ada. Jadi meliputi banyak materi, banyak bidang studi gitu yang satu sama lain saling bertautan dan saling berkaitan. Ini sebentar Pak Ruzli. Iya. Ini mundur sedikit, tadi Pak Ruzli sempat bahas soal pesawat gitu ya. Itu maksudnya gimana, bisa dijelaskan apakah Man 5 Cirebon ini mau buat pesawat atau gimana ini Pak Ruzli? Ya tadinya dari beberapa sekolahan itu mensepakati gitu kan. Beberapa sekolahan. Iya, yang ada di kabupaten ini. Berarti kan Man 1, Man 2, Man 3, Man 4, Man 5. Dengan program dari Kemenag itu sendiri kan. Nah, ingin mengunggulkan, ingin menciptakan pesawat, membuat produk terbang. Pesawat. Betulan, pesawat betulan, bukan pesawat apen-apenan, bukan. Dengan ukuran ya layaknya standar pesawat. Itu. Nah, makanya saya kan tertarik di situ. Iya. Pak Nur ke bawah kurikulum, Pak Nur lah, saya ikutlah, maulah, gitu kan. Atas keinginan sendiri. Tertarik dengan mau ada itu produk pesawat itu sendiri. Tapi ya itu lagi-lagi masih dalam proses mungkin ya. Mungkin. Dalam proses. Akhirnya ini lanjutannya beralih ke robotik. Nah, kemudian itu anak-anak dituntut untuk membuat robot sendiri kah? Ataukah dibimbing oleh pendamping atau ada mungkin ahli di bidang robotik pelatihan yang didatangkan, atau anak kita harus mengikuti pelatihan keluar itu Pak Ruzli? Seperti beberapa bulan yang lalu, itu sekitar 6 bulan yang lalu kalau tidak salah, itu ada pelatihan robotik di sini. Memang diselenggarakan ya di sekolahan ini, yang menyelenggarakan yang sekolah ini. Berarti semacam instrukturnya. Nah, begitu. Dengan membuat ya produk-produk dari robotik itu sendiri. Kan ada robot angkutan, ada robot kincir angin Belanda, dan robot-robot yang lain. Sebetulnya kemarin banyak sekali itu robotnya yang dibuat. Nah, di Man 5 Cirebon ini sejauh ini sudah membuat berapa robot Pak Ruzli? Kalau enggak salah kemarin 4 ya Pak. 4 sama ini yang kemarin dibuat untuk demonstrasi. Dadakan itu? Dadakan. Dalam waktu berapa lama membuat robot itu? Ya demo? Kalau bicara jam mungkin sebentar ya Pak. Oh. Iya. Saat itu saya panggil anak-anaknya yang tim robotik yang ikut waktu pelatihan itu, panggil. Sekarang kumpul, kata sayanya. Instruksi kan begitu. Sekarang untuk persiapan mendemonstrasikan pembuatan robot gitu kan. Akhirnya seketika itu juga anak-anak pada kumpul, koordinasi dengan teman-temannya, itu tercetuslah bikin produk robot angkutan. Robot angkutan semacam mobil begitu ya? Seperti itu. Nah, dan ternyata alhamdulillah bisa ditunjukkan, berhasil.
tadi sudah ditampilkan. Ya, sudah ditampilkan. Pada saat demonstrasi Matsama. Matsama itu masa ta'aruf siswa Iya. baru. Iya. Tadi robotnya sudah ditampilkan. Mungkin nanti cuplikan videonya bisa kita lihat ya. Boleh. Nanti disisipkan di video ini pada saat demo ekskul tadi. Iya. Ini saya mau nanya lagi Pak Rajli. Kira-kira kendala apa di dalam robotik ini yang paling terasa? Sebetulnya ya nggak ada kendala sih sebetulnya. Nggak ada kendala? Nggak ada kendala. Sepanjang kita jor-joran sosialisasi kepada anak-anak bahwa apa namanya istilahnya robotik itu memiliki peran penting terhadap kehidupan nanti. Apalagi sekarang di abad ke-21 ya dengan generasi milenialnya itu. Iya. Mereka akan artinya mereka udah kenal dengan dunia sensor, dunia sudah tidak asing lagi. Nggak kayak zamannya. Mohon maaf, ini zaman kita dulu meskipun saya jauh lebih muda ya. Iya. Terus kenapa kemudian saya katakan ini ya hal yang sangat mudah kata saya. Yang penting kan ada motivasi dari unsur ya Bapak pimpinan, ya kan. Kemudian kalau untuk masalah fasilitas saya pikir sederhana saja udah cukup kan. Sekolah sangat-sangat mensupport program robotik ini ya. Iya. Harusnya. Sementara ini jumlah siswa yang mengikuti program robotik ini ada berapa? Ya, ada 6 anak. 6 anak. Okay. Dan itu sifatnya mendadak rekrutmennya. Ya, mendadak. Proses rekrutmennya seperti apa? Kami seleksi melalui artinya dengan sosok seorang wakakesiswaan ya, Pak Yadi Cahyadi. Coba untuk berkomunikasi, ditambah dengan Pak Rifudin juga sama. Saat itu 1 hari lah kalau nggak salah, butuh waktu 1 hari untuk coba wawancara ya. Dari wawancara itu tersebut kemudian kami mengesimpulkan bahwa si A, si B atas nama misalnya siapa gitu ya, muncul 6 anak itu karena dengan keinginannya dan kemampuannya. Mungkin saya tanya di IT-nya, di apanya segala macamnya, kebiasaan di rumah dan lain sebagainya, atau di pondok dan sebagainya, kehobiannya juga saya juga gali itu sampai di situ. Iya, berarti tidak asal-asalan. Enggak asal-asalan kita rekrut, enggak. Ada proses rekrutmen, dilihat dari bakatnya, minatnya, motivasinya apa. Iya. Seperti itu. Menarik sekali. Pak Rojli bisa menunjukkan nggak salah satu saja robot yang sudah dibuat oleh anak-anak dan dibimbing oleh Pak Rojli? Ya, kebetulan ini ada 2 produk ini. Ada 2 produk? Iya, mau 1 apa mau 2? Kalau bisa dua-duanya, lebih bagus dong. Oh gitu, boleh. Bisa ditunjukkan ya? Boleh. Oke. Nah, ini ada dari tim kami, tim robotik yang disiapkan. Ini pemirsa ya, ini di dalamnya robot semua ini. Waduh, bahaya nih kalau kemudian koneksikan dengan robot kontrol remote control itu robotik. Kita tunjukin dulu nih ke kamera ya. Ini penyerang robot-robot yang sudah dirakit. Perlu dikeluarin nggak? Keluarin dong. Keluarin. Ada. Saya emang tuh konfirmasi heula. Ini berarti robot transportasi tersebut? Iya. Ini untuk angkutan. Ini robot angkutan yang dimaksud ya? Iya. Dengan mengaplikasikan beberapa sensor di sini. Jadi ada 3 sensor yang kami aplikasikan di sini. Sebab tidak kayak seperti misalnya layaknya mobil Tamiya apa segala macam ya. Iya. Jadi kita di sini anak-anak dituntut untuk mengenalkan, memfungsikan dan mengaplikasikan dari sensor itu sendiri, Pak. Kalau Tamiya itu kan jalan berdasarkan jalurnya saja. Iya. Kalau ini berarti? Ya sesuai dengan kehendak kita. Remote control ya ada. Ya, dengan melalui sensor cahaya bisa, warna gitu kan. Bisa. Nah, itu yang kami terapkan. Dan yang satunya adalah standar. Yang tadi kayak seperti Tamiya itu.
jadi bisanya maju saja maju gitu. terus seperti itu. Bisa dijalankan nggak ini? Kalau dijalankan ini udah berantakan, ini udah disengaja dibuatkan terpisah-pisah. Oke, berarti kita untuk di podcast ini kita hanya melihat kebutuhannya saja. Tapi kalau ingin melihat seperti apa robot ini berfungsi, nanti kita kasih potongan video pada saat demonstrasi tadi. Ya. Ya memang kalau dilihat-lihat ini memang karakter angkutan ini. Iya, ada rodanya, ya, ada roda, kemudian ada kap ininya, ada baknya, ada baknya. Itu berarti kan robot truk muatan. Iya, betul. Ini dibuat hanya satu hari. Iya. Berarti malam hari nggak dibuat, mohon maaf. Oh iya, kalau siang hari itu aja. Kalau dihitung jam, kira-kira berapa jam pembuatan ini? Kayaknya saat kemarin dikumpulkan anak itu ya terus bareng-bareng 1 jam kayaknya cukup. 1 jam. Iya. Ngomongin pribadi. Dengan catatan mungkin bahan-bahan dan alat-alatnya sudah siap. Sudah siap. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya. Sulit tidak ini untuk pengadaan bahan-bahan pembuatannya, alat-alat ini sulit nggak Pak untuk mendapatkan? Kalau bicara sulit dan tidaknya, saya pikir kan kita ada ya di zaman IT itu kan dengan online dan dengan lain sebagainya kan. Oke. Kalau masalah kesulitan mungkin di pembuatannya, karena itu melatih anak dan menuntut anak supaya berpikir kreatif. Kayak mau bentuknya seperti apa nih robot? Oh, berarti itu yang menariknya Pak. Bentuknya muncul seperti ini hasil ide kreatifnya anak. Iya kan? Sebetulnya ini dibuat mungkin berbeda dengan ini bisa saja. Bisa. Oke. Menarik sekali pemirsa. Nah, ini kalau anak-anak sudah bisa membuat seperti ini, kemudian disuruh membuat robot yang sama, tetapi mungkin ukurannya lebih besar, fungsinya ditambah, kira-kira bisa nggak Pak Roji? Kayaknya bisa itu kalau sepanjang ada dana pendukungnya. Sebab ini ya ngapunten ini. Iya. Untuk part-partnya aja agak cukup lumayan mahal karena belum beredar di pasaran kayaknya. Cuman di toko-toko tertentu saja. Itu masalahnya. Kalau kemudian kita mau mendesain dengan kemampuan kita sendiri membuat gitu, itu berbeda mungkin. Bisa lebih efisiensi ya mungkin. Seumpama ini baknya diganti pakai kayu. Ya, oke itu mantap. Pakai aluminium, pakai seng, berarti bisa. No problem. No problem. Sebetulnya tidak apa. Jadi yang terpenting adalah unsur yang terpenting di dalam robot ini adalah mainboardnya. Ini otaknya. Oh, ya, robot juga punya otak ya? Otaknya ada. Yang kemudian ini kan bagian dari microcontroller yang harus dengan melalui pemrograman kan. Saya mulai roaming ini bahasanya. Ya lanjut Pak Rojli, mudah-mudahan pemirsa di rumah sih paham ya dengan apa yang disampaikan Pak Rojli. Saya sendiri masih dari tadi tuh mencoba untuk mencerna tapi belum paham juga. Ya seperti otaknya robot itu kan banyak sekali dengan istilah-istilah yang lain, MRT, Arduino, kemudian mainboard dan mungkin yang lain-lain lah, mungkin masih banyak yang lain seperti itu. Cuman intinya adalah ketika kita berbicara tadi dengan katakanlah otak robotnya, yaitu yang nanti terkoneksikan dengan komputer dengan melalui proses pemrograman. Oke. Baik. Ini menarik sekali pemirsa ya. Ini hasil rakitan dari anak-anak MAN 5 Cirebon, robot angkutan yang ya memang tetap masih perlu bimbingan. Ya. Masih perlu bimbingan supaya menghasilkan tentunya karya-karya yang lebih bermanfaat tentunya. Iya. Selain ini sebetulnya ada lagi ya Pak? Oh, ada lagi. Ada lagi ya? Ada lagi. Di mana nih? Iya. Yang ini? Iya. Ini
Nih. Ini namanya kincir angin Belanda. Kincir angin Belanda. Wih. Luar biasa nih anak-anak. Ini hasil produknya anak-anak loh, jangan salah. Tapi bahan-bahan bukan dari Belanda ini. Orangnya orang Belanda kali. Nah ini. Kincir angin Belanda ini namanya. Kincir angin Belanda. Iya. Angin Belanda. Bisa dilihat pemirsa, ya. Kalau dilihat-lihat memang bentuknya ini seperti kincir angin sesuai dengan namanya. Ya, seperti kipas lah. Seperti kayak. kipas. Iya. Ada generatornya alias motor, ada sensor, ada konduktor, ada konektor, dan ada MAT Arduino. Seperti itu. Ini beberapa komponen yang ada di dalam kincir angin Belanda ini. Berarti anak-anak bisa bikin kipas angin, Pak Roji? Bisa, Bisa. insya Allah bisa. Dengan beberapa sensor tentunya. Mau sensor suara kah? Mau sensor cahaya kah? Itu macam-macam. Iya, Jadi mau diaplikasikan ke sensor sesuai dengan kehendak hati kita. Ya. Iya. Misalnya kalau yang secara manual putar ya, on off-nya itu kita tekan namanya gitu ya. Iya. Dan itu harus bersentuhan dengan alat penekannya. Iya. Nah, kalau misalnya kita fungsikan sensor yang dengan cahaya, dengan suara, kan kita cukup dengan halo Tanpa menyentuh. Tanpa menyentuh itu bisa nyala. Luar biasa pemirsa ya. Nah, luar biasa itu. Kincir angin Belanda, guys. Kita sekarang bicara ini mungkin secara kasar saja. Biaya untuk memproduksi. Kira-kira saja. Ini berapa, ini berapa. Berdasarkan informasi untuk bicara mainboard otak ya. Otak dulu. Itu kisaran di angka katanya sih antara 500 sampai 1 jutaan. Lumayan mahal juga ya. Mahal. Ini loh. Alat ini loh. Ini sekitar segitu harganya. Ini kalau di angkutan berarti ini mainboardnya. Kecil tapi bernilai rupiah tinggi kan? Iya. Mainboard ini untuk kincir angin Belanda dan angkutan ini Berbeda tergantung jenisnya. Kita lanjut Pak Rojli. Oke, Ini anak-anak udah bisa bikin begini nih. Ini luar biasa sekali. Saya di sini dari tahun 2011 baru kali ini melihat produk seperti ini hasil karya anak. Kedepannya harapan Pak Rojli sebagai pendamping itu apa nih? Kalau yang selama ini memang program robotik ini dikatakan program khusus, kalau boleh saya berharap karena ini harapan gratis Pak Rojli. Ya jelas itu harapan anak gratis. Yang keduanya program robotik ini kalau bisa ya dibentukan eskul lah. Jadi sejauh ini belum. Itu kan program khusus. Iya, jadi insidental kan sifatnya kan. Sesekali saja. Iya kan? Tidak menjadi rutinitas kayak seperti misalnya ekskul yang lain atau yang lain-lain. Yang ada jadwal latihannya ya, seperti itu. Ini kalau kemudian dikembangkan dengan penjadwalan khusus, ada di bawah naungan eskul, saya pikir anak-anak bisa berprestasi, berkembang dan bisa menghasilkan karya yang bisa dibanggakan. Balik lagi seperti tadi, siapa tahu bisa bikin pesawat. Betulan luar biasa itu. Karena ini bagian daripada part-part untuk di pesawat sebetulnya. Sensor-sensor ini diaplikasikan itu di pesawat-pesawat. Ya, seperti itu. Bagian terkecil dari part-part pesawat ini ya robotik. Jadi pesawat yang besar itu terdiri dari sensor-sensor yang akhirnya terbentuk menjadi satu kesatuan pesawat terbang itu. Oke, menarik sekali pemirsa ya. Pak Rojli, tahu nggak moto Man5 Cirebon? Jangan bilang nggak tahu nih. Kebetulan penggagasnya malah ada di belakang saya malu kalau nggak bisa. Harus bisa. Man5 Cirebon serba ada, serba bisa, serba luar biasa. Kalau saya ngomong Man5 Cirebon, Pak Rojli
kepalkan tangannya di atas, kemudian sambil ngomong serba ada, serba bisa, serba luar biasa. Itu untuk closingnya ya. Siap? Boleh. Lihat kamera. Man 5 Cirebon. Serba ada, serba bisa, serba luar biasa. Tos. Tek.